kita siang hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurul Hudaningsih, selaku moderator pada Zoom meeting atau webinar siang hari ini, di mana saat ini saya adalah dosen di program studi Teknik Industri UTS. Salam kenal kepada seluruh peserta, dan tugas saya hari ini adalah memandu diskusi dan memperkenalkan terlebih dahulu para pemateri kita. Jadi diskusi kita cukup panjang hari ini karena ada 2 sesi pemateri, dan ini adalah pemateri-pemateri hebat yang sudah biasa dan sudah familiar dengan riset-riset dan praktis di dunia supply chain management, di mana pemateri pertama kita adalah Bapak Ana Agung Ngurah Perwira Reddy. Beliau adalah dosen dari Teknik Industri Bina Nusantara. Selamat siang, Pak. Saya manggilnya apa, Pak, ini, Pak? Pak Agung mungkin ya? Wira, oh, boleh, Pak Wira, Peggy, baik. boleh. Selamat siang, Pak Wira. Salam Agung, kenal. Ya, selamat siang, Mbak Nurul. Salam kenal juga. Baik. Saya bacakan CV beliau. Pak Wira lahir tahun 1988 di Tangerang, Banten. Beliau mengenyam pendidikan S1, yaitu Sarjana Komunikasi, alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita satu alma mater, Pak. Baik. Terus beliau melanjutkan S2 beliau di NTUST, Pak ya, di Taiwan, di Industrial Management, dan dilanjutkan dengan program Doctor of Philosophy atau PhD beliau di kampus yang sama, di NTUST, dan selesai pada tahun 2017 yang lalu. Nah, beliau memiliki pengalaman kerja. Untuk saat ini, beliau menjadi dosen di Teknik Industri Bina Nusantara University. Terus, beliau juga seorang co-founder Mangsi Grill and Coffee. Ternyata beliau juga pebisnis selain sebagai dosen, dan beliau juga periset, ya, banyak sekali pengalaman riset beliau dan publikasi beliau baik di jurnal nasional maupun internasional. Nah, untuk diskusi kita siang hari ini, Pak Wira akan menyampaikan materi tentang model matematis untuk optimasi rantai pasok. Sebelum dimulai, Pak Wira, mungkin saya juga perlu menyampaikan, jadi setelah nanti penyampaian materi oleh Pak Wira, nanti akan dipersilahkan kepada teman-teman peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada statement, silahkan disampaikan di kolom chat untuk mengefektifkan diskusi kita siang hari ini. Terus setelah diskusi akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri kedua kita, yaitu Ibu Eki Ruskartina. Bisa saya bacakan ya MC-nya sekarang sekalian ya, biar. Baik, untuk pemateri kedua, beliau yang akan mengisi diskusi kita siang hari ini adalah Bu Eki Ruskartina. Beliau saat ini adalah dosen di Teknik Industri UTS, di mana beliau lulusan dari S1 dari STTN, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Terus dilanjutkan dengan S2, ini beliau double degree di Industrial Engineering atau Teknik Industri, Institut Teknologi 10 November, dan sama kampusnya dengan Pak Wira tadi, sebagian masa studi S2-nya dihabiskan di NTUST. Tidak berbeda dengan pemateri yang pertama tadi, Bu Eki juga banyak sekali pengalaman workshop,
riset juga tentang supply chain management, terutama terkait penggunaan metode heuristik di supply chain management. Baik, itu pengantar dari saya tentang pemateri kita siang hari ini. Jadi kami persilahkan kepada Pak Wira selaku pemateri pertama untuk menyampaikan materi kita tentang model matematis untuk optimasi rantai pasok. Jadi perkiraan waktunya sekitar 30 menit Pak Wira dari saat ini, dan dipersilahkan kepada Pak Wira untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Saya izin share screen dulu ya, Baik, biar Oke, share. Kemudian slide. Oke. Nah, sebelumnya saya mau izin bertanya dulu, apakah sudah tampil ya halaman slide yang saya Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Pertama mungkin terima kasih dulu nih untuk Universitas Teknologi Sumbawa yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul model matematis untuk optimasi rantai pasok ini. Kalau ke Sumbawa sendiri saya belum pernah. Pengen sebenarnya ke sana karena saya paman ada di sana di dinas kesehatannya di Sumbawa Besar. Mungkin next time kalau sudah pandemi mungkin saya akan. Baik, Pak Wira. Oke, Kami tunggu. itu ya terima kasih. Ya itu soal judulnya begitu ya. Nah tadi terima kasih banget nih Mbak Nurul sudah diperkenalkan dengan lengkap dan jelas. Cuman saya koreksi sedikit. Saya lulusannya teknik informatika. Waktu itu jadi gelarnya Eskom gitu ya. Sarjana komputer. ITS ya. Jadi kita satu alumni tapi beda jurusan lebih kayaknya ya. Mbak Nurul berarti di teknik industrinya, saya di teknik informatikanya. Kalau sama Bu Eki yang materi 2-nya, saya satu alumni di Taiwan. Kebetulan waktu di Taiwan juga ada sempat riset bersama, kemudian kita publish paper bersama juga ada. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari yang sudah dibacakan Mbak Nurul tadi. Terkait supply chain, memang saya belakangan ini setelah lulus dari Taiwan, kemudian menjadi research fellow di Australia sebentar. Ketika pulang ke Indonesia, saya melihat bidang supply chain ini cukup menarik begitu ya. Sampai saya belajar lebih dalam dan saya mengambil sertifikasi supply chain dari lembaga internasional di Amerika, namanya ISCEA. Jadi saya sudah certified supply chain analyst per 2019. Kebetulan pengadaannya itu di Indonesia. Kalau teman-teman mendalami supply chain, kalau di Indonesia mungkin salah satu peneliti atau figur supply chain yang lumayan terkenal ya Prof. Nyoman Pujawan, salah satu contohnya itu beliau kebetulan yang menjadi tutor dan mentor untuk sertifikasi tersebut. Jadi saya ngambil dan alhamdulillah lulus begitu per 2019. Kemudian soal saat ini ya betul sudah sekarang saya di BINUS mengajar di S2 Teknik Industri. Nah, kalau di Bali memang ya adalah bisnis kecil-kecilan gabung sama teman-teman gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ke Bali bolehlah berkunjung ke kafe kami gitu ya. Oke, itu perkenalan ringan saja ya. Jadi saya pengen memang bawa materi ini, supply chain itu kompleks teman-teman. Jadi kita nggak usah ikut membawakannya dengan rumit dan kompleks, apalagi model matematis tambah supply chain, kompleks tambah kompleks, kompleks kuadrat gitu ya. Jadi kalau ini terlalu serius saya bawakan, takutnya langsung baru mulai sudah berat. Ya gimana Mas, ada halangan? Ya, saya lanjut ya. Oke, berikutnya saya masuk ke, nah ini materinya yang saya bawakan, saya coba ringkas saja. Saya bagi jadi 3 bagian. Bagian pertama saya
coba, meskipun teman-teman di sini saya yakin ada yang pada ahli soal supply chain, praktisi supply chain, tapi kita coba lihat dari basicnya dulu. Supply chain itu apa, model optimasi itu bagaimana, bagaimana nanti berikutnya baru kita mengimplementasikan model matematis dan optimasi ini di supply chain. Ya. Kemudian ya baru berikutnya kita lihat apa sih yang di bagian mana sih cocoknya model matematis di bidang supply chain ini, apa saja pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan. Ya. Oke. Supaya tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Jadi kalau kita bicara supply chain begitu ya, supply chain ini kalau saat ini sudah banyak diperbincangkan. Berbeda kalau dengan kalau kita baca buku-buku supply chain tahun-tahun terbitan 2000 awal ataupun 90-an, itu terminologi supply chain mungkin masih baru. Tapi kalau sekarang sudah digunakan di berbagai industri, perusahaan, dan sebagainya, begitu ya. Bahkan kalau kita bicara supply chain, biasanya sering diasosiasikan dengan kalau perusahaan sukses, oh berarti supply chain-nya bagus. Kalau supply chain-nya gagal, bisa jadi dia berkontribusi ke kerugian perusahaan, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau definisi, ada berbagai banyak sumber yang memuat definisi supply chain. Jadi saya coba bawakan dari kita contoh deh biar lebih enak. Ini saya mau coba bawakan contoh supply chain produk yang mungkin sudah familiar sama teman-teman semua ya. Gula pasir gitu ya. Nah, kalau gula pasir di sini lebih detail mungkin gula sachet gitu ya. Nah, pernah nggak kita berpikir gula sachet yang kita konsumsi sehari-hari, yang kalau saya hobi ngopi gitu ya. Pagi-pagi saya ngopi, sore-sore saya ngeteh, santai banget ya hidupnya. Tapi ya saya memang suka memulai hari dengan kopi. Kemudian kalau udah stres siang gitu saya slow down sedikit, ngeteh baru lanjut kerja lagi supaya ritme kerja tetap terjaga. Tapi pernah nggak kepikiran gula sachet? Saya nggak suka kopi pahit, saya sukanya yang ada manisnya. Kalau ada susunya juga lebih enak gitu. Kalau kita gula sachet yang kita pakai buat bikin kopi dan teh tersebut, datangnya dari mana? Proses-proses apa yang sudah dia alami gitu ya, yang dia jalankan. Nah, di sini coba saya ilustrasikan secara sederhana. Tentu realnya mungkin bukan seperti ini, tapi ilustrasinya gitu ya. Kita itu bisa dikategorikan sebagai orang yang mengkonsumsi, kalau dalam supply chain itu istilahnya sebagai konsumen atau customer atau bagian hilir dari supply chain. Kemudian customer ini kalau dalam ilmu supply chain management itu merupakan bagian yang kita tidak bisa pisahkan dari rantai pasok. Karena tujuan memanage rantai pasok salah satunya adalah memenuhi permintaan customer secara efektif dan efisien gitu ya. Nah, jadi kalau dalam di kasus supply chain gula gitu, kita mungkin bisa dapat gulanya itu dari minimarket, supermarket, pedagang pasar tradisional. Nah, bagian ini atau entitas ini disebut dengan retailer gitu ya. Retailer sendiri bisa jadi mendapat barangnya dari retailer lainnya atau distributor yang menyimpan barang dalam jumlah yang lebih besar gitu ya. Nah, dalam supply chain itu dari retailer ke ngambil dari distributor, tentu kegiatan yang dialami banyak ya. Mulai dari nyari sumber suppliernya, mesen barangnya, nyimpan barangnya di gudang, sampai pengirimannya yang sering disederhanakan dalam istilah sehari-hari itu logistik. Nah, jadi pihak distributor tadi ya, retailer ngambil dari distributor istilahnya. Nah, distributor juga bisa jadi melakukan kegiatan yang sama dengan yang tadi, nyari supplier dan sebagainya, nyimpan inventory. Dan retailer, distributor ini juga nanti dia ngambil barangnya dari yang memproduksi gula tersebut, gula sachet tersebut. Nah, yang memproduksi ini biasanya disebut dengan pabrik atau manufaktur, gitu ya, atau manufakturer kalau di bahasa Inggris kan. Ya. Nah, berikutnya manufakturer ini bisa jadi juga dia perlu kan untuk memproduksi barang-barang tersebut, dia membutuhkan bahan baku, gitu ya. Nah,
sumber-sumber bahan baku ini yang untuk digunakan untuk produksi ini sering disebut dengan supplier. Jadi kalau dari contoh studi kasus gula itu sendiri saja, kita sudah lihat bahwa ada banyak sekali entitas yang terlibat dalam manajemen rantai pasok. Ya. Jadi kompleksitas supply chain itu tinggi, salah satunya dikarenakan entitas yang terlibat banyak, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, sampai barangnya ke rantai itu customer. Kemudian juga hal yang di manage oleh masing-masing entitas tersebut ada 3. Kalau di buku supply chain itu biasanya dikategorikan menjadi 3 aliran utama, aliran produk atau jasa, ini yang kita hasilkan. Ya. Kemudian ada aliran uang dan aliran informasi. Ini 3 aliran utama dalam supply. Untuk dia bisa menjadi supply chain yang efektif dan efisien, kita harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan hal-hal seperti fasilitas mau ditaruh di mana, transportasinya mau menggunakan mode apa, bagaimana pemilihan inventory policy-nya, bagaimana sistem informasi yang digunakan, dan supplier yang dipakai itu mau dari mana, dan penetapan harganya seperti apa. Jadi sangat kompleks gitu ya. Nah, jadi kalau dari paparan tadi, berikutnya coba saya ambil satu definisi supply chain gitu ya. Ini dari salah satu suhu atau pakar lah dari supply chain, dari Profesor Cilevi di MIT. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya bisa dikatakan bahwa supply chain itu menurut Prof. Cilevi ya, supply chain management is a set of approach utilized to efficiently integrate supplier, manufacturer, warehouse, and stores. Berarti entitas-entitas tadi paling terintegrasi kalau dalam manajemen rantai pasok. Di mana tujuannya adalah supaya memproduksi dan mendistribusikan produk ataupun jasa pada kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat. Right quantity, right location, and right time. Karena tujuannya ya nanti meminimasi sistem wide cost. Jadi tidak hanya biaya di masing-masing entitas, tapi secara sistem dia biayanya minimum dan mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan dari customer tadi sesuai dengan satisfying service level requirement gitu ya. Jadi ini salah satu definisi supply chain yang menurut saya lumayan sangat-sangat cocok kalau kita gunakan untuk ilustrasi yang sederhana tadi. Oke, itu soal supply chain. Dan bahkan ini beberapa literatur soal supply chain yang saya baca itu ada dari Profesor Martin Christopher dari Cranfield University. Dia di bukunya itu bilang begini, sekarang ini persaingan bisnis itu bukan antar perusahaan lagi, tapi antar supply chain dengan supply chain yang saling berkontribusi. Nah ini contohnya. Ketika kita bicara Apple versus Samsung, dia satu ngeluarin iPhone, satu ngeluarin Galaxy, Samsung Galaxy S. Sebenarnya tidak hanya Apple dan Samsung yang saling berkompetisi, tapi seluruh supply chain di belakangnya harus melakukan tugasnya dengan baik sedemikian hingga produk yang dihasilkan bisa dihargai oleh si pelanggan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rantai pasok gitu ya. Jadi tidak hanya Apple versus Samsung sekarang, tapi supply chain-nya produknya Apple versus supply chain-nya produknya Samsung. Kan saking kompleksnya, kita lihat tuh, ini saya ambil dari list supplier-nya Samsung sama Apple ya. Samsung itu at some product dia merupakan supplier-nya Apple gitu. Nah, tapi itu untuk bahasan lainnya gitu ya. Ini kita pengenalan dulu. Kalau ini balik ke terminologi gitu ya. Supply chain itu kalau kita gambarkan timeline-nya ini terminologi ini baru-baru 90-an gitu ya. Ya, di mana aktivitas-aktivitasnya sebelumnya ya kita bisa sering istilahnya ada yang mengenal material management, physical distribution itu nanti jadi logistik digabung dengan manajemen marketing, information system itu baru jadi consider sebagai. Nah, itu about supply chain ya, lumayan panjang ya saya jelasinnya 10 menit, tapi it's okay. At least kita punya fondasi yang basic
sama dengan terkait supply chain gitu ya, pandangan kita. Nah, tadi kita bicara kalau supply chain pengen optimal, dia harus mengambil keputusan-keputusan yang kompleks. Nah, untuk mengambil dalam pengambilan keputusan teorinya ada banyak sekali approach. Nah, di sini saya mencoba bawa ke bahasan bagaimana mengambil keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang optimal. Nah, di sini kita ada pendekatan namanya pendekatan analytics begitu ya. Jadi apa itu pendekatan analytics? Pendekatan analytics itu adalah pengambilan keputusan. Kalau dalam ini dalam supply chain itu kita nggak serta-merta pakai insting aja. Oh, kayaknya menurut insting saya ini nih keputusan terbaik untuk supply chain kita. Inventory-nya harus segini. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan metode analytics, itu artinya kita mengambil keputusan itu berdasarkan proses scientific atau proses yang terstruktur dari insight berdasarkan data-data yang kita peroleh, gitu ya. Jadi itu disebut metode analitik. Nah, pendekatan analytics itu sendiri ada 3, bisa kita bagi jadi 3. Metode descriptive analytics, metode predictive analytics, metode prescriptive analytics. Nah, di sini kenapa saya jelaskan 3 ini? Karena nanti kan kita akan bicara bagaimana mengoptimasi keputusan dengan menggunakan model matematis. Di sini kita harus tahu dulu, sebelum kita bisa menggunakan tools model matematis untuk mengoptimasi keputusan kita harus punya basicnya dulu sebelum kita beranjak menggunakan tools tersebut. Nah, di sini kenapa saya bicara ada 3 tools analytics? Karena begini, sebelum model matematis itu letaknya di prescriptive analytics. Itu akan menyarankan apa yang harus kita lakukan supaya keputusan yang kita lakukan ini optimal, begitu ya. Itu seperti dokter ibaratnya, oh Anda sakit apa, saya buatkan preskripsinya supaya sakitnya cepat sembuh, gitu ya. Tapi sebelum Anda tahu obatnya apa, kita harus punya dulu basicnya. Yaitu kita harus jalanin dulu apa yang namanya descriptive analytic. Kita harus tahu dulu apa yang terjadi, begitu ya. Descriptive analytics adalah tools-tools analytics atau metode-metode analytics yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentu bisa dengan data, statistik sederhana, mean, median, average, berapa rata-rata demand. Itu adalah bagian dari descriptive analytics. Visualisasi data itu adalah salah satu bagian dari descriptive analytics. Nah, kemudian setelah kita tahu deskriptif, baru kita naik menggunakan metode predictive analytics. Kita bisa prediksi, oh kalau kecenderungan datanya seperti ini, kita bisa tahu nih, kira-kira nanti ke depan akan seperti apa. What will happen? Gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu apa yang kira-kira akan terjadi, terus kita daftarkan kombinasi, oh kalau begini ke skenario-nya, kalau begini skenario-nya, kalau begini skenario-nya, baru kita pilih mana yang paling terbaik, yang perlu kita lakukan. Itu yang disebut prescriptive analytics. What should I do? Gitu ya. Nah, itu sederhananya. Jadi detail di dalamnya ya tentu banyak. Tools descriptive analytics ada banyak. Tools predictive analytics ada banyak. Tools prescriptive analytics ada banyak. Dan ini saya cuma ambil satu toolsnya, yaitu mathematical modeling, optimization tools, begitu ya. Jadi kita bicara lebih dalam soal itu. Oke, next. Nah, kalau kita bicara sekarang model matematis, itu ada basicnya ini. Jadi ada 4 hal utama yang harus teman-teman pahami kalau kita mau gunakan optimization model untuk pemecahan permasalahan terutama dalam supply chain. Pertama, ketahui dulu sistemnya seperti apa, gitu ya. Kalau kita nggak tahu sistemnya bekerja seperti apa, kita nggak bisa memodelkan dia secara matematis, gitu ya. Apalagi mencari optimal decision-nya seperti apa, gitu. Kemudian setelah kita tahu, baru kita modelkan keputusan yang diambil, fungsi tujuannya apa, kemudian decision variabelnya apa, kemudian batasan-batasannya apa, gitu ya. Nah, untuk lebih memudahkan saya kasih contoh sederhana. Oke, ini sebelum kita masuk ya, habis ini kita akan masuk supply chain model matematis di supply chain. Tapi sebelum sana,
kita bahas ini dulu deh, yang ringan dulu, ke kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman ya, beberapa kalau pasti pernah lah, ataupun punya teman, ataupun kolega gitu, pengen beli komputer. Nah, pengen beli komputer. Kalau dulu waktu saya kuliah dulu, satu terutama, itu saya hobi. Apa namanya, kalau teman mau beli komputer, saya akan ikut nimbrung karena saya hobi untuk milih-milihin. Oh, kamu punya budget berapa? Kamu punya budget sekian, kamu maunya keperluannya apa? Kayaknya ini konfigurasi yang the best deh buat kamu. Ya. Nah, jadi kita ambil contoh merakit komputer gaming. Ya, ini tricky. Udah lebih ke detail lagi ya. Merakit komputer iya perlu optimasi, merakit komputer gaming itu perlu apa namanya pengetahuan lagi. Pertama kita harus tahu dulu sistemnya, gitu ya. Tadi ya nomor satu pahami dulu sistem apa yang kita mau optimasi, gitu ya. Kalau komputer gaming biasanya kalau budgetnya unlimited, budget sultan gitu ya, ya gampang gitu kan. Apa pilih aja yang paling mahal, paling high configuration gitu ya. Udah jadi gitu. Tapi biasanya ya namanya mahasiswa biasanya budgetnya minim tapi pengen spek rata kanan. Nah, itu kalau gamer paham maksudnya spek rata kanan itu gimana. Uh, artinya spesifikasinya yang paling bagus gitu untuk gamenya bisa the best apa namanya opsi terbaiknya lah, berjalan pada opsi terbaik. Nah, biasanya ada kita harus tanya dulu budgetnya berapa. Oke, misalkan contoh ya kita mau budget yang kurang dari 20 juta deh gitu ya. Jadi setelah kita tahu, sekarang kita lebih detail lagi. Namanya ngerakit komputer tentu ada komponen-komponennya gitu kan ya. Nah, komponennya misalkan kalau komputer kita harus milih CPU-nya apa. Kalau untuk gaming kamu mau game yang seperti apa? Kalau game-game cuma apa Tetris gitu ya nggak usah yang susah-susah gitu ya. Saya gamer tapi main sweeper Pak. Ya nggak perlu 20 juta gitu ya. Tapi misalkan nih kalau teman-teman tahu logo tadi itu game PUBG ya kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau kan ada speknya. Ada CPU, ada RAM, ada graphic card, ada motherboard, ada casingnya mau dipilih yang mana ya biar RGB style gitu. Storage unitnya mau berapa mau SSD apa hard disk gitu, monitor gaming juga perlu spek tertentu gitu kan, headsetnya mau pakai apa. Nah, ini pilihan-pilihan ini kita bisa modelkan dalam matematis. Nah, ini kita sebut decision variable gitu ya. Kemudian baru berikutnya kita akan lebih detail lagi, mau dia budget minimum sesuai dengan spek yang kita inginkan atau kita memaksimasi budget supaya budgetnya kepakai semua. Ini biasanya kalau mahasiswa, teman-teman yang dikasih sama orang tuanya gitu ya. Ini 20 juta, kamu boleh beli komputer. Pasti dipas-pasin ke angka 20 jutanya. Bukan ke seminimal mungkin untuk spesifikasi yang diperlukan. Gitu ya. Maksimasi budget itu ada juga. Jadi tergantung nih, itu namanya fungsi objektif. Jadi opsi apa akan menghasilkan budget berapa gitu ya. Jadi ada minimasi, ada maksimasi. Nah, kemudian baru batasan-batasannya kita harus perhatikan. Misalkan, oke, tadi ya, nggak bisa dong kita beli CPU doang tanpa beli RAM, tanpa beli hard disk kan nggak bisa. Jadi misalkan setiap item tadi harus dipilih salah satu. Ya, kemudian kita pengen, namanya main game, gamer, minimal 8 GB lah RAM-nya. Jadi kita harus konfigurasi RAM, nggak boleh kurang dari sampai dengan 8 GB. Gitu ya. Kemudian storage kalau game-game sekarang nggak bisa cuma 128 GB, minimal 256 itu pun sudah apa namanya kita nggak bisa install apa lagi selain gamenya gitu ya. Udah storage minimal 256 gitu ya. Monitor ya biar enak 24 inch lah gitu. Kemudian tentu budget maksimum 20 juta. Ini sederhana ya, kita belum mikirin konfigurasi apakah VGA ini cocok sama apa namanya harus pakai RAM ini, apakah ya motherboard ini dan sebagainya. Ini kita sederhana aja dulu. Contoh begitu. Nah, sekarang proses berikutnya apa? Ya udah, kita coba selesaikan model matematis tadi. Nah, tentu ya nggak kita selesaikan secara manual ya, nggak kita hitung secara manual pakai kertas buram, ora-ora gitu, nggak. Kita biasanya memanfaatkan software gitu ya. Begitupun nanti di permasalahan rantai pasok kita
untuk menyelesaikan permasalahan matematis, itu biasanya yang model yang kita sudah punya, kita bisa pakai software, sehingga perhitungannya kita nggak terlalu sulit. Gitu. Jadi kita bisa modelkan, istilahnya ini mathematical programming software. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Ini ilustrasi aja ya. Wah, dengan solver ini ya keluarlah akhirnya ini misalkan masing-masing budget gitu ya. Nah ini komputernya, speknya. Nah kira-kira seperti itu model matematis itu bekerjanya seperti itu. Nah ini silakan teman-teman yang udah mau beli di Tokopedia bisa cek linknya. Enggak, ini saya bercanda. Ini memang contoh saja. Tapi kalau mau beli beneran ya tiba-tiba saya pengen beli komputer Pak gara-gara Bapak ya itu risiko masing-masing ya. Oke, jadi itu saya bicara soal optimasi, gitu ya, model optimasi. Nah, kalau kita breakdown lagi, model optimasi itu ada banyak juga. Kalau yang tadi saya bicarakan itu kita khusus ke model optimasi deterministik, di mana inputnya kita tahu, kemudian kita bisa hitung, kita bisa tidak ada variabel yang berubah, gitu ya. Uncertainty belum dipertimbangkan. Kemudian variabel keputusannya sifatnya integer, jadi gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman tertarik soal optimasi, jadi masih luas sekali bidang tersebut. Next, kita optimasi bidang supply chain. Ini berarti kita akan di supply chain aktivitas-aktivitas tersebut. Ini kalau saya ambil dari ini sebenarnya dari berbagai sumber ya. Saya sedang menulis book chapter juga terkait ini. Jadi ada saya dari berbagai sumber kita petakan optimasi yang ada di supply chain mulai dari time horizon itu artinya jangka waktu pengambilan keputusan. Kalau namanya keputusan itu ada keputusan strategis, keputusan taktis, keputusan operasional. Keputusan strategis artinya keputusan yang impact-nya nanti jangka panjang. Jadi harus benar-benar dipikirkan karena biaya investasi yang akan digunakan pada keputusan tersebut besar dan dia tidak bisa di reverse gitu ya. Ya udah kalau misalkan nih, kalau kita mau milih, kita mau bikin pabrik di Cikarang gitu ya. Ya investasi pabrik ya ratusan M bisa jadi kan. Kalau kita udah bangun satu, kayaknya besok udah jadi pabriknya, kayaknya nggak cocok deh. Pindah deh. Saya nggak mau di Cikarang, saya mau di Surabaya aja. Ya nggak bisa, itu sudah keputusan yang besar begitu ya, strategik. Nah, berbeda karakteristiknya dengan keputusan taktik, keputusan operasional. Keputusan operasional nih ekstrim satunya lagi ya. Jadi keputusannya itu daily decision gitu. Misalkan contoh optimasi rute gitu ya. Kalau perusahaan logistik itu kan tiap hari dia akan melakukan pengiriman. Memang kelihatannya sedikit-sedikit bisa kita lakukan penghematan atau efisiensi di sana. Tapi kalau kita lakukan efisiensi yang sedikit itu selama setiap hari selama 1 tahun, itu kan pengalinya besar. Itu juga bisa memberikan cost efisiensi yang baik untuk rantai pasok kita. Nah ini yang saya himpun begitu. Nanti, nah ini kita contoh pertama dulu deh. Facility location in supply chain management. Jadi pemilihan lokasi fasilitas dalam jaringan rantai pasok. Jadi memang ini sering sekali dijadikan contoh ya, implementasi model optimasi pada permasalahan supply chain. Nah contohnya sekilas mungkin kalau tadi ya pemilihan lokasi fasilitas seperti mau bangun gudang di mana. Nah, sekarang kan e-commerce banyak nih contohnya ya. E-commerce mereka jaringannya semakin meluas, seluruh Indonesia sudah tercover internet, tentu mereka butuh gudang-gudang distribusi yang mampu menjangkau lebih bagian-bagian terluar yang mungkin sebelumnya belum terjangkau dengan produk-produk atau jangkauan mereka gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu nih contohnya, saya dulu waktu belanja, kalau e-commerce dulu di Bali, kita mesti nunggu, ya banyakan produknya nunggu 2 hari gitu ya, karena gudangnya mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Batam gitu ya. 2 hari, 3 hari. Tapi sekarang yang sehari sampai pun ada.
Karena kadang-kadang ada e-commerce yang punya gudang di daerah Indonesia bagian tengah atau timur gitu, Surabaya ada gudang gitu. Jadi lebih cepat. Nah, keputusan untuk memilih lokasi fasilitas untuk melayani customer dengan lebih optimal sekaligus meminimasi biaya itu juga bisa dimodelkan dalam supply chain. Nah, ini survei dari ada literatur mengatakan bahwa kalau bisa melakukan keputusan tersebut dengan baik, kita bisa expect cost efficiency sebesar 5-15%. Nah, ini supaya lebih agak menarik sedikit, saya bawa, ini contoh saja ya, contoh sederhana, bagaimana mengimplementasikan contoh aplikasi model matematis facility location problem untuk jaringan rantai pasok. Nah, ini saya coba buka. Oke, Gurobi ini salah satu solver mathematical programming solver yang teman-teman nanti saya akan jelaskan contoh-contoh mathematical programming solver lainnya. Oke, tapi di sini kita lihat sudah kelihatan belum ya? Kalau boleh saya tanya Mbak Nurul atau yang lainnya. Sekarang saya sedang menampilkan peta ini. Tebak ini di mana kira-kira? Manchester. Ada yang tahu? Manchester United, Liverpool. Ada yang fansnya ini? Saya tahu ya. Ini daerah UK ya. Oke. Di sini titik-titik yang abu-abu, mungkin ada yang sedikit buram di tempat teman-teman. Abu-abu nih kita ilustrasikan sebagai titik demand atau titik klien atau permintaan customer gitu ya. Nah, sekarang kita disuruh misalkan, oke, kalau kita mau bangun pabrik atau ya gudang lah tadi ya, gudang untuk melayani seluruh customer ini dengan biaya yang minimum, tapi semua harus terlayani gitu ya. Sekarang kita misalkan, saya punya contoh ya, ini biaya per gudangnya adalah 2,5 million pounds. Saya nggak tahu kali berapa itu, 18.000 kalau nggak salah. Oke, ini misalkan contoh titik-titik oranye ini adalah lokasi calon gudang yang kita bisa pilih gitu ya. Nah, tentu kalau kita mau hemat, kalau kita banyak duit ya semua aja buka nggak apa-apa, tapi kan tidak efisien. Biaya pembukaan satu gudang adalah 2,5 miliar pound sterling lagi, bukan rupiah. Nah, itu kita ingin gudang yang dibuka minimum, tapi untuk distribusinya itu biayanya juga minimum. Nah, ini kalau kita contoh, kita coba klik optimize ya. Nah, ya. Jadi kita dari total 15 lokasi kandidat itu sebenarnya cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5 saja cukup untuk melayani semua demand tersebut. Ini bukan sulap, bukan sihir ya sebenarnya ya. Tapi ini menggunakan pendekatan optimasi matematis. Jadi kalau teman-teman breakdown detailnya, salah satu komponen utamanya adalah ya ini penyelesaian model matematis. Contohnya adalah di sini saya coba bawa model namanya fixed charge facility location problems, di mana fungsi objektifnya adalah minimasi jumlah gudang yang di masing-masing gudang itu ada biayanya tadi, dan juga ditambah dengan minimasi biaya untuk melayani masing-masing customer atau klien yang dilayani dari gudang tersebut. Jadi decision variabelnya ya gudang yang mana yang dibuka, kemudian gudang ini akan melayani customer yang mana gitu ya. Nah, constraint-nya ya semua customer harus terlayani dan sebagainya. Ya. Ini detailnya tidak saya bahas di kesempatan ini. Mungkin next kalau kita ada kesempatan lainnya sekalian workshop gitu, cara pakai softwarenya dan sebagainya, mungkin nanti bisa kita lakukan itu. Oke, next sebenarnya masih ada banyak contoh, cuman waktunya agak terbatas begitu ya, jadi saya akan agak percepat. Ada assembly line balancing, ini di bidang produksi gitu ya. Bidang produksi kalau mau produksinya efisien, masing-masing station yang di assembly line itu harus punya load yang sama sehingga nggak ada bottleneck gitu ya. Nah, ini contohnya di penggunaan assembly line dari pembuatan mobil atau elektronik juga ada seperti itu ya. Bisa jadi fungsi tujuannya misalkan minimize cycle time, minimize jumlah station, dan sebagainya. Nah, ini contoh modelnya, model matematisnya begitu ya, decision variabelnya. Nah, kalau di sini mungkin agak lebih rumit, karena kalau kita produksi, ada produksi misalkan, setelah melakukan tugas ini, sebelum melakukan tugas ini harus didahului dengan tugas yang lainnya, gitu misalkan.
sebelum Anda melakukan fungsi C, tugas C, Anda harus melakukan tugas B dulu. Nah, itu kalau di teknik industri itu istilahnya dengan precedence diagram. Mungkin teman-teman akan belajar juga kalau belajar teknik industri. Kemudian ada juga, nah ini kalau industri jasa gitu ya, ataupun industri service, saya di restoran gitu, kita akan ketemu dengan masalah penjadwalan pegawai gitu, apalagi masa-masa pandemi gini, itu stres banget bikin penjadwalannya. Kita harus pakai jumlah, kita harus menghemat sebaik mungkin supaya pegawai yang dipakai itu seefisien mungkin, tapi juga kita harus mikirin mereka semua ini juga butuh apa namanya pekerjaan gitu ya. Nggak boleh kalau orang ini murah nih dia aja terus suruh kerja, nggak boleh kayak gitu juga. Kita juga ada batas minimal jam kerja gitu ya, dan juga ada batas maksimal jam kerja gitu ya. Nah itu penjadwalannya, ada demonya, tapi mungkin nanti saja kalau memang ada waktu gitu ya. Nah ini contoh modelnya. Di sini yang dipertimbangkan mungkin minimasi tadi ya, jumlah pekerja per shift-nya. Kalau perlu, kadang-kadang kalau pekerjaannya padat ya perlu tambah penambahan pekerja. Kalau di restoran itu ada misalkan, kita perlu nambah DW nggak? DW itu daily worker gitu ya. Jadi ada mahasiswa magang ataupun anak-anak SMK yang bisa bantu di dapur ataupun sebagai customer service dan sebagainya. Gitu ya. And then next, nah ini mungkin akan dibahas juga sama Bu Eki. Ini permasalahan operational ya. Saya banyak punya riset soal ini, di mana kalau di bidang logistik itu kita sering menemui permasalahan gimana sih bikin mengutilize truk kita ini supaya optimal melaksanakan tugas delivery ataupun pick-up-nya begitu ya. Nah, kalau VRP dan TSP itu hubungannya mungkin kalau TSP itu sebenarnya penyederhanaan dari VRP. Nah, ini juga ada demonya. Saya skip dulu karena waktunya terbatas. Mungkin next modelnya, ini modelnya minimasi biaya transportasi, di mana nanti mungkin ilustrasinya ada di Bu Eki saja. Dimana intinya sih kita mengambil keputusan supaya bikin rute transportasi itu minim. Nah, ini contoh penggunaan. Kalau tadi ya, kalau teman-teman tidak peduli grafisnya, grafis yang routing facility location problem tadi, solver tadi kita bisa gunakan dengan sederhana dengan teknik mathematical programming itu seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan salah satu mathematical solver di yang penyelesaian model tadi, gitu ya. Oke, nah ini Ample nama solvernya, mathematical programming softwarenya Ample. Kalau saya biasanya pakainya solvernya yang tadi Gurobi tadi ya. Nah, sebenarnya ada banyak opsi untuk software yang kita bisa gunakan untuk math model solver itu. Di sini saya coba list dari berdasarkan ada literatur dan pengalaman juga. Jadi ada yang gratis, ada yang free, open source kadang-kadang. Ada yang proprietary, ini artinya ya kita kalau mau pakai mungkin kita perlu keluar dana lah sedikit untuk biayanya. Misalkan Excel sendiri yang teman-teman, kan Excel berbayar ya sebenarnya. Kalau teman-teman pakai itu ada tool solvernya untuk mathematical programming itu ada. Itu MATLAB ataupun Lindo ataupun Lingo itu mungkin di Indonesia banyak yang menggunakan ini. Kalau saya kemarin di luar itu di Australia dan di Taiwan kita pakainya Ample. Kemudian ada teman di Jepang pakainya GAMS. Kemudian kalau di Gurobi dan Ciplex ini solvernya ya, softwarenya Ample dan GAMS ini. Tapi Gurobi dan Ciplex ini juga provide apa namanya? Dia saya masukkan ke bagian akademik ini karena gini, kalau kita gunakan untuk business use, mereka akan nge-charge kita. Tapi kalau kita pakai untuk kebutuhan akademik, untuk riset, untuk pengajaran, itu mereka ada tools, program khususnya. Saya sendiri pakai, kalau teman-teman mau, saya bisa share untuk academic version dari Ample dan Gurobi-nya. Saya bisa, kalau memang ada yang memerlukan. Oke, itu terakhir mungkin ini ya. Math programming, math model bukan solusi untuk semua permasalahan ECM. Jadi teman-teman harus paham dulu permasalahannya, baru kita pertimbangkan apakah cocok untuk diselesaikan menggunakan
model optimasi atau matematika programming. Nah, ini saya coba list apa sih kelebihan kekurangan math programming untuk pemecahan atau pencarian solusi dari suatu permasalahan. Jadi pertama, kalau kita pakai math programming itu mungkin kita bisa ketemu insight yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan sama pengambil keputusan. Karena kan yang namanya perusahaan gitu, kalau dia tidak tahu teknik ini ya mereka biasanya pakai insting atau pakai oke, sebelumnya begini loh solusinya. Gitu ya. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi kalau kita coba tawarkan ini, bisa jadi kita akan menemukan, oh sebenarnya ada opsi yang mungkin lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, di situ akan muncul peluang penghematan biaya. Nah, gitu ya. Itu poin sekali yang saya sering temui. Kemudian yang kedua adalah programming atau model matematis ini dia tools yang cukup powerful karena dia bisa menjamin kita mendapatkan solusi optimal. Atau sering dikenal dengan teknik pemecahan solusi metode eksak, gitu ya. Ini dikenal sebagai metode eksak matematika programming. Nah, kemudian dia juga bisa ditandemkan dengan teknologi yang lagi tren, misalkan saat ini kita kenal ada nama data mining, artificial intelligence. Tadi ya, kan ini di level preskriptif. Jadi kita bisa matematika programming, matematika model dan optimasi ini mencari apa sih keputusan terbaik gitu ya. Tapi sebelum kita tahu apa keputusan terbaik, kita kan harus disupport dengan data-data yang akurat, kemudian prediksi yang akurat, kemudian klasifikasi ataupun kita harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Nah, ini bisa pakai tools-tools seperti forecasting model, kemudian klasifikasi, model clustering dari data mining, ataupun pakai metode artificial intelligence untuk memprovide prediksi-prediksi yang dari pola-pola data yang ada, begitu ya. Nah, tapi ini kekurangan sekaligus mungkin saya bisa bilang consideration ya, sebelum pakai matematika programming. Ketika kita mau pakai ini, biasanya kalau di perusahaan kok, kalau dia memang powerful kok saya jarang ya lihat dia pakai di perusahaan. Biasanya kalau di implementasinya di praktek, itu biasanya mereka sudah di-wrap dalam sebuah tools atau software, jadi kita nggak pernah lihat dalamnya seperti apa, atau memang perusahaan tersebut belum menggunakan karena seperti yang teman-teman lihat tadi, skill atau sumber daya manusia untuk menggunakan tools ini itu terbatas. Jadi nggak semua itu paham pakai tools ini, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan buat teman-teman di teknik industri, logistik, manajemen rantai pasok, bahwa tools ini boleh dipertimbangkan untuk disarankan digunakan pada praktek permasalahan di real case, begitu ya. Nah, oke, dan tapi yang terakhir ini ya, permasalahan model optimasi dan matematis itu atau metode pendekatan eksak itu kadang-kadang tidak cocok untuk permasalahan yang sifatnya kompleks, uncertain, begitu ya. Karena dia apalagi permasalahan yang butuh solusi cepat, gitu ya. Kalau problemnya kompleks, solusinya cepat, itu kadang-kadang kita nggak bisa pakai solver ini karena biasanya untuk permasalahan tipe seperti ini, solvernya tidak mampu memberikan solusi yang optimal dalam waktu yang cepat. Jadi butuh pendekatan lain. Misalnya pendekatan metode aproksimasi, heuristik atau metaheuristik, yang mungkin nanti akan dibahas oleh. Nah, mungkin begitu ya. Maaf ini agak lebih-lebih dikit gitu ya, mohon maaf. Tapi at least saya bisa menyampaikannya dengan tuntas. Terima kasih teman-teman dari UTS. Itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wira atas penjelasannya yang sangat lengkap dari pengenalan SCM sampai model matematis sampai software yang bisa kita pakai ya untuk memecahkan masalah-masalah dalam kajian SCM. Baik Pak Wira, diskusi kita dihadiri oleh banyak instansi Pak, institusi di sini. Jadi mungkin nanti pertanyaannya beraneka ragam, dari akademisi ada praktisi juga ada Pak. Baik. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Saat ini ada 2 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan. Saya
bacakan satu persatu, Pak ya? Boleh. Baik, ini pertanyaan dari Fikri, UTS, mahasiswa Teknik Industri UTS, menanyakan tentang bagaimana tahapan-tahapan ketika sebuah perusahaan ingin membangun sebuah warehouse atau gudang di beberapa titik dengan kondisi sosial dan geografis yang berbeda. Seperti itu, Pak. Ya. Dijawab dulu Oke. atau semuanya? Mungkin satu-satu dulu ya, karena Oke, baik. pertanyaannya mungkin per ini beda-beda waktu yang diperlukan untuk menjawab. Yang pertama ini Fikri, bagus ya pertanyaannya dari mahasiswa kritis gitu ya, sudah memikirkan implementasinya di real case gitu ya. Sebenarnya banyak, seperti yang saya bilang tadi, teknik untuk memecahkan suatu permasalahan itu kan ada banyak. Nah, kebetulan yang saya perkenalkan hari ini adalah teknik menggunakan metode prescriptive analytics, lebih detailnya lagi adalah metode optimasi model matematis. Jadi kalau saya menjawab berdasarkan penjabaran tadi, kira-kira ini kalau kita bicara menempatkan warehouse, berarti kita bisa lihat dulu nih, saya belajar dulu nih literatur yang sebelumnya, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya, ataupun teknik untuk memecahkan permasalahan ini sudah pernah belum sih dilakukan sebelumnya. Jadi membaca literatur, membaca paper, membaca buku itu ada itu akan sangat membantu mengarahkan kita kira-kira apakah sesuai nggak sih model matematis ini untuk memecahkan permasalahan yang Vicky tanyakan tadi ya. Itu jadi kalau misalkan untuk penempatan warehouse sekaligus memikirkan inventory-nya plus kondisi sosial dan geografis, mungkin ada yang mirip gitu ya papernya di facility location problem, hub location problem, begitu ya. Ada yang sudah memodelkan secara matematis, tapi kalau kita breakdown lebih detail lagi, misalkan, kalau kondisi sosial geografis di Sumbawa beda Pak sama yang di Eropa. Nah, itulah peluang riset ataupun peluang implementasi yang mungkin belum, ya wajar kalau belum dipertimbangkan, karena ini spesifik di domain yang kita hadapi gitu ya. Jadi permasalahan sosial dan geografis yang berbeda, seperti misalkan nih, kemarin saya ketika riset di Australia, itu mau mendesain supply chain network untuk penempatan terminal kontainer darat gitu ya. Jadi inland container gitu ya. Kalau di Australia itu lebih mudah karena ya Australia dia satu benua nyambung semua gitu kan. Jadi untuk melakukan pemilihan lokasinya lebih mudah ketimbang ketika kita bicara Indonesia. Geografiknya jauh berbeda. Satu pulau dengan pulau lain tentu terhubung gitu ya. Itu kira-kira seperti itulah yang tahapannya ya, baca literatur, baru kita beranjak dari literatur tersebut apakah sesuai dengan permasalahan kita. Kalau belum sesuai, apa yang harus kita lakukan, itu perlu beberapa tahapan kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wira. Jadi untuk menjawab itu banyak yang perlu ini Pak ya, dibaca lagi referensi-referensi lain. Dan bisa sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Wira tadi, apabila itu belum ada di kondisi geografis tertentu atau sosial tertentu, bisa menjadi peluang riset bagi kita ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Amrus Salam. Beliau bertanya tentang model optimasi dalam supply chain, hampir sama dengan perhitungan metode linear programming integer. Apakah benar, Bapak? Oke. Kalau kembali ke penjelasan slide saya tadi, saya sempat menyampaikan bahwa model optimasi matematis itu ada banyak ya klasifikasinya. Nah, mixed integer linear programming itu adalah salah satu bagian dari model matematis yang ada dari bagian taksonomi tadi. Yang kayak pohon ada akar-akarnya tadi. Nah,
ketika kita bicara model optimasi supply chain, model optimasi dalam supply chain itu kan banyak juga jenis-jenisnya. Nah, kalau kita bisa bilang apakah sama atau tidak, beberapa permasalahan dari supply chain itu bisa dimodelkan dalam model optimasi linear programming, integer linear programming. Seperti yang contohnya yang tadi ya, pemilihan lokasi fasilitas, mau buka di sini atau tidak, 1 atau 0, integer linear programming gitu ya. Tapi beberapa nggak bisa. Misalkan pemilih membuat inventory model, nah atau membuat model queuing, model antrean. Nah itu nggak bisa integer linear programming, gitu. Jadi itu bisa jadi masuknya ke taksonomi yang lainnya, gitu. Jadi ada juga permasalahan yang quadratic programming, ada mixed integer linear programming, ada yang keputusannya ada yang integer, ada yang continuous begitu ya. Jadi ada banyak. Metode linear integer programming salah satunya gitu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, karena keterbatasan waktu teman-teman peserta, jadi 3 pertanyaan untuk sesi pertama dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa tambahkan di akhir sesi kita nanti. Pertanyaan terakhir di sesi pertama ini dari Saudara Ahyar Andika. Beliau bertanya tentang cara mengatasi masalah supply chain, khususnya di bidang pertanian, Bapak, apakah bisa? Dan apakah bisa kita menggunakan sistem informasi dalam mencari solusi supply chain di bidang pertanian? Ya. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ini masih juga kalau saya bilang ini pertanyaannya bagus dalam arti in practice tentu sistem informasi akan sangat berperan untuk membantu bagaimana seperti yang saya katakan tadi, salah satu decision yang harus diambil dalam supply chain adalah memilih sistem informasi yang tepat untuk membantu 3 aliran utama ya, produk, informasi, dan uang gitu ya dalam rantai pasok. Nah, kalau ditanya apakah supply chain pertanian bisa memanfaatkan sistem informasi? Ya jawabannya secara simpel bisa, tapi bagaimana gitu ya? Ada banyak sekali cara. Jadi teman-teman bisa explore penelitian-penelitian dari peneliti ataupun dari yang sudah ada sistemnya seperti itu ada banyak sekali yang beredar dan teman-teman mau fokusnya di bidang mana. Misalkan nih, ada yang pakai teknologi informasi sekarang misalkan ya. Kalau sistem informasi mungkin lebih arahnya ke bagaimana memanage inventory kita supaya jelas, rantai pasoknya supaya jelas. Tapi yang lagi tren misalkan ya, bagaimana menggunakan blockchain. Ini kan teknologi informasi untuk memantau visibilitas atau tracing produk yang dihasilkan dari petani ini memang benar-benar kita bisa jamin prosesnya dilakukan secara baik sampai ke end customer itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh si produsen ini misalkan seperti itu. Jadi ada banyak sekali implementasi sistem informasi dan tidak hanya satu, jadi kita nggak bisa bahas detail one by one, tapi secara general dikatakan sistem informasi bisa nggak bantu permasalahan rantai pasok di pertanian? Sangat bisa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wira atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman peserta. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu pemateri kedua kita, yaitu Ibu Eki Ruskartina. Pada kesempatan hari ini, siang hari ini, beliau akan menyampaikan tentang metode metaheuristik untuk penyelesaian permasalahan rantai pasok. Kepada Bu Eki, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Nurul. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Sudah, Ibu. Jelas sekali. Yes, Bu. Terima kasih atas pemaparannya juga, Pak Wira, memberikan insight-insight baru dan refresh ilmu buat saya juga.
Untuk sesi kedua ini saya izin share screen dulu sebentar ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Eki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua ini saya akan membawakan tentang metode-metode heuristik untuk menyelesaikan permasalahan rantai pasok. Untuk permasalahan rantai pasok sendiri tadi sudah dibuka ya oleh Pak Wira mengenai macam-macam permasalahan di rantai pasok. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu cara untuk menyelesaikan rantai pasok dengan metode metaheuristik. Mungkin banyak di antara ibu bapak sekalian yang sudah mengenal metaheuristik atau adik-adik mahasiswa yang mungkin pernah mendengar ya metaheuristik. Sebenarnya metaheuristik itu adalah suatu metode pendekatan atau approximate metodologi untuk digunakan menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, secara bahasa, heuristik itu sebenarnya berasal dari kata heuriskin yang artinya seni menemukan strategi baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Sementara itu, meta adalah upper level metodologi. Sehingga kalau bisa digabung, metaheuristik adalah advanced metodologi yang dapat digunakan sebagai panduan atau strategi dalam menyusun dasar heuristik untuk menyelesaikan problem optimasi. Jadi intinya dia itu metaheuristik itu adalah sebuah metode approximate pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, ini klasifikasi metode optimasi. Kalau kita bicara tentang metode optimasi, biasanya digunakan untuk menyelesaikan dua jenis problem atau beberapa jenis problem yang saya bahas di sini. Ada dua jenis problem continuous dan problem kombinatorial. Problem continuous pasti sudah banyak yang tahu ya. Kalau problem continuous sudah familiar kita hadapi di dunia industri ataupun di ilmu pengetahuan yang lain. Kalau kombinatorial biasanya di dunia industri sangat banyak ya. Jadi permasalahan kombinatorial itu adalah permasalahan yang punya sekian banyak kombinasi-kombinasi solusi, banyak sekali kombinasi solusi yang ingin kita pilih salah satunya sebagai solusi optimal. Cuma hanya saja kombinasinya itu sangat banyak. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial biasanya digunakan dua pilihan, ada dua pilihan metode eksak dan metode approximate. Metode eksak kita sudah pelajari di operation research ya bagi mahasiswa industri tentang branch and bound dan juga dynamic programming, banyak yang lainnya metode eksak yang lain. Sedangkan approximate ini ada yang sudah dipelajari, ada yang enggak juga ya tentang heuristik, metaheuristik dan random search. Nah, metaheuristik sendiri dibagi jadi dua kategori. Yang pertama, single solution based search dan population based search. Kalau single solution based search, jadi dia memanfaatkan satu single solusi untuk melakukan pencarian di sebuah searching space. Jadi kalau di optimasi itu kan ada kalau kita bicara semesta gitu searching space itu, jadi dia ada satu kandidat solusi yang melakukan pencarian dengan movement prosedur untuk mendapatkan sebuah solusi optimal. Sedangkan population based search itu berbeda dengan single solution, dia membangkitkan beberapa solusi, jadi barengan solusinya dibangkitkan banyak untuk melakukan pencarian di searching space. Jadi banyak kandidat solusinya banyak dicari bareng-bareng sehingga mendapatkan suatu solusi optimal. Nah, single solution base ini ada simulated annealing yang sudah terkenal luas ya, simulated annealing dan tabu search. Simulated annealing ini dia terinspirasi dari proses pendinginan baja yang didinginkan secara perlahan-lahan. Jadi kalau di dunia kimia atau fisika ya, ada baja yang dipanaskan dengan suhu sekian tinggi, kemudian dia didinginkan dengan
annealing dengan perlahan-lahan ya, dengan penurunan suhu yang perlahan sehingga dia akan menghasilkan baja dengan struktur kristal yang bagus gitu. Nah, lawannya itu biasanya quenching. Jadi quenching itu baja didinginkan secara langsung tiba-tiba gitu, sehingga proses struktur kristalnya itu menjadi nggak jelas gitu. Jadi gampang patah, gampang rusak gitu ya. Tapi kalau penurunan suhunya bagus itu menghasilkan struktur kristal yang bagus dan bajanya tidak mudah rusak. Nah, si metaheuristik ini dia mengimitasi proses tersebut sehingga menghasilkan solusi yang optimal, di mana solusi optimal tersebut dianalogikan sebagai baja yang bagus kristalnya. Intinya seperti itu. Dan population base itu ada dua, ada dari evolutionary algorithm, ada swarm intelligence. Mereka juga terinspirasi dari nature inspired, jadi dari proses terinspirasi dari kejadian-kejadian alam seperti evolutionary, dan ini kelompok kawanan burung, kawanan ikan, ada kawanan semut, ada juga honeybee. Dia terinspirasi dari kawanan-kawanan animal-animal di alam ya. Nah, perbedaan exact method dengan approximate method, kalau di exact method di sini dia selalu menggaranti optimal. Jadi dia selalu mau-provide optimal solution. Solusinya itu pasti optimal. Tapi dia nggak bisa menyelesaikan problem dengan instance yang besar. Jadi misal kalau constraint-nya itu terlalu kompleks atau problemnya itu terlalu besar, jadi dia nggak bisa, kebanyakan nggak bisa menyelesaikan itu. Dan proses komputasionalnya juga ini ya lama. Kalau approximate method, karena dia metode pendekatan, maka dia biasanya tidak bisa menggaranti optimal. Jadi solusinya tidak selalu optimal gitu ya. Tapi dia bisa memprovide near optimal solution. Jadi optimal solution yang solusi yang mendekati optimal gitu ya. Nah, dia bisa menyelesaikan problem yang begitu kompleks dalam waktu yang reasonable. Jadi waktunya bisa cepat, tapi dan bisa menyelesaikan problem yang begitu kompleks. Ini bedanya exact method dengan approximate method. Nah, kalau metaheuristik sendiri, klasifikasinya sudah tadi ya, ada single solution based, ada population based. Nah, yang ini itu klasifikasinya berdasarkan inspirasinya dia, terinspirasi dari apa? Kalau ini ada terinspirasi dari dari proses evolusi, kalau ini terinspirasi dari physical base, proses fisik, ini dari swarm, dari kelompok-kelompok, dari kawanan-kawanan, ada kawanan semut, kawan burung, ada lebah, ada ikan gitu ya. Nah, ini dari bioinspire, ada artificial immune, ada bacterial foraging optimization, dan yang yang banyak dikenal ada nature inspired algorithm dari firefly, bats, segala macam. Jadi banyak sekali metode-metode metaheuristik yang baru dikembangkan di masa-masa penelitian ini. Sebenarnya metaheuristik itu pertama kali dikembangkan oleh Glover ya pada tahun 1986, dan semakin ke sini banyak sekali metode-metode metaheuristik baru yang diperkenalkan ke dunia penelitian ini ya. Nah, untuk aplikasi metaheuristik di SCM problem ini juga banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ini semua permasalahan-permasalahan SCM seperti vehicle routing, scheduling, resource allocation, facility location. Banyak ya. Ini permasalahan metaheuristik yang diselesaikan dengan metode permasalahan SCM yang diselesaikan dengan metode metaheuristik. Ada ACO, ada GE, ACO ini uncolony, terinspirasi dari semut, GE ini genetic algorithm, ini greedy randomize, ini simulated annealing, tabu search, dan lain-lain. Jadi sudah banyak sebenarnya ya permasalahan SCM yang diselesaikan dibantu dengan metaheuristik.
Nah, salah satunya yang paling sederhana permasalahan dalam SCM itu ada traveling salesman problem. Dia definisi dan problemnya sudah jelaskan tadi ya sama Pak Wira. Dia punya beberapa kota dengan jarak tertentu, di mana D ini represent the distance between cities. Jadi represent jarak antara kota A dan kota I dan kota J. Kemudian kita disuruh untuk meminimasi total jarak, di mana setiap kota itu hanya boleh dikunjungi sekali. Itu definisi dari dari traveling salesman problem. Ini sudah optimal ya. Ini TSP dengan 52 kota. Nah, kalau kita lihat berapa sih kombinasi solusinya, itu ada banyak ya. Ini saya berapa? Ngomongnya ya, 10 pangkat 67 sekian kombinasi gitu ya. Dari 52 kota aja udah sekian kombinasi. Ini kalau diselesaikan dengan metode eksak mungkin butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Nah, gimana kalau kota yang dikunjungi 20.000, 24.000 gitu, 24.000 kota. Nah, bakal berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan, berapa banyak kombinasi solusi yang ada gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwa metaheuristik itu bisa kita gunakan di sini dengan jenis problem ini, problem masalah yang kompleks, kombinasinya yang sangat banyak gitu ya. Kita bisa gunakan metode metaheuristik untuk menyelesaikan jenis permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua tentang masalah SCM yang lain ada vehicle routing problem. Ini juga salah satu tesis saya dulu. Ini permasalahannya adalah kita punya depot di sini dan ada kendaraan dengan jenis yang sama. Dia harus melakukan pengiriman barang ke beberapa titik, kemudian dia harus kembali lagi ke depot. Titiknya ada banyak, ada vehicle-nya ada kayak homogeneous, terus objektifnya adalah satisfy demand while minimize total travel cost. Jadi semua customer harus di satisfy, kemudian total travel cost-nya juga harus minimize gitu ya. Nah, constraint-nya adalah tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan. Jadi barang yang dibawa kendaraan itu tidak boleh kapasitasnya tidak boleh dilampaui. Dan maksimum allowable road length constraint. Jadi ada maksimum road length-nya ya untuk kendaraannya. Nah, ini salah satu metode metaheuristik, namanya particle swap optimization atau bisa kita sebut dengan PSO. PSO ini sebelumnya dikembangkan oleh Kennedy dan Eberhard di tahun 1995 dan dia mengimitasi dari kawanan burung. Ya, bisa kalau kita lihat di udara gitu ya, kawanan burung yang sering terbang mencari makanan. Nah, biasanya kan mereka kadang posisinya itu tidak beraturan ya, tapi pada suatu waktu mereka akan mensejajarkan diri menjadi satu titik dan menemukan makanan tersebut. Nah, dari situ si Eberhard ini terinspirasi dari kawanan burung tersebut untuk membuat suatu algoritma sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Nah, algoritma ini mengimitasi juga social behavior dari masing-masing individu dari burung tersebut dan juga kognitif dari masing-masing burung tersebut. Nah, sebenarnya particle optimization ini, PSO ini dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan continuous. Tapi kedepannya semakin ini dia bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diskrit. Nah, ini misal ini ada makanan, ya, ada makanan si burung ini.
Kelihatan nggak ya? Nah, ada beberapa burung, ada bird 1, bird 2, bird 3, bird 4, ada beberapa ini burung di sini. Dia sebenarnya sudah kelihatan nggak ya? Jelas ya, Bu? Kelihatan ya? Masih ya? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Jadi si beberapa burung ini ingin menuju satu tempat, yaitu tempat makanan di sini ya. Ingin menuju satu tempat makanannya, kemudian mencari melakukan movement atau perpindahan gitu ya, untuk mendekati si makanan tersebut. Ini posisi sebelumnya 1, 2, 3, posisi sebelumnya, kemudian semakin mendekat. Nah, si masing-masing burung ini dia mempunyai personal base ini posisi terbaik yang pernah dia punya untuk mendekati si makanan, tapi dia juga punya global base. Global base itu artinya posisi terbaik yang dia punya dibandingkan dengan seluruh kawanan. Jadi dia punya P-base, punya G-base. P-base itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, pencapaiannya dirinya sendiri, sedangkan G-base itu adalah pencapaian dia dibandingkan dengan seluruh kawanan. Nanti dia akan melakukan movement prosedur sesuai dengan ini PSO, dan akhirnya dia bisa mendekati si makanan ini dengan jarak terdekat. Ini yang bintang ini ya, bintang hijau ini ya. Nah, template-nya kira-kira seperti ini. Yang pertama kita harus menginisialisasi solution dulu, random initialization of the whole swarm. Jadi di generate inisialisasi dulu dengan randomize, kemudian evaluate fx ini objective function. Kalau di traveling di DSP, di traveling salesman problem, fx-nya adalah minimas jarak ya, total distance. Kemudian update velocity ini adalah kecepatan si burung dengan perumusan ini. Kemudian setelah diupdate velocity-nya, ada diupdate juga posisinya. Jadi ketika burung itu bergerak, kecepatannya berapa, maka dia akan punya posisi baru. Ini namanya XIT ya, posisi baru, diupdate posisinya. Nah, jika fx-nya lebih kecil dari f-base, maka x-nya diganti dengan p-base gitu. Dia menjadi p-base. Dibandingkan juga dengan g-base-nya. Nah, ini terus dilakukan repeating sampai stopping kriterianya tercapai. Nah, di PSO ini, PSO algorithm prosedur ini, movement prosedur ini ada yang namanya update velocity, tadi sudah dijelaskan update velocity, update kecepatannya, ada personal base, ada global base. Kalau personal base itu mendefinisikan sebuah cognitive behavior dari partikel, dia diupdate ketika partikel itu mencapai posisi baru yang fitness value-nya lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan di global base ini posisinya itu lebih baik dari seluruh kawanan. Kemudian diupdate lokasinya, posisinya diupdate. Nah, velocity dan position ini diupdate terus sampai stopping kriteria tercapai. Nah, PSO awalnya sebenarnya nggak ada si inertia weight ini, cuma ada improvement untuk PSO ditambah dengan besaran inertia weight. Ini inersia ini maksudnya adalah dia bisa melakukan trade-off antara global exploration dan local exploitation. Jadi kalau kita bicara tentang metaheuristik, itu ada namanya global exploration dan ada namanya local exploitation. Jadi misal dalam suatu semesta atau suatu searching space, kita sudah melakukan pencarian di titik tertentu, di daerah tertentu, kemudian kita sudah mendapatkan lokal optima. Nah, tapi kita masih punya daerah-daerah lain yang belum terjangkau, belum dicari gitu ya, tidak ada titik-titik lain. Nah, kalau kita mau meluaskan pencarian, maka
global exploration harus digunakan gitu ya. Sementara kalau kita mau di situ melakukan pencarian di situ, kita sudah dapat lokal optima, tapi kita cuma melakukan pencarian di sekitar situ saja, maka dilakukan local exploitation. Nah, di meta heuristic, global exploration dan local exploitation itu harus seimbang ya. Jadi semua bagian search space itu terjangkau dan local exploitation juga bisa lebih dijangkau gitu ya. Nah, si inersia ini bisa lakukan kedua trade-off tersebut. Nah, ini local search operator untuk metode untuk discrete problem ada insertion, sorry. Jadi kalau di saya kesini dulu, kalau di PSO di TSP solution representation-nya biasanya diurutkan dari kota 1 sampai kota 5. Kemudian balik lagi dari ini solusi representasinya beberapa. Nah, bisa dilakukan local search atau ditukar gitu ya, urutan dari kotanya, ada swap operator, ada inversion dibalik ya urutan kotanya, yang ini di insert gitu. Untuk menghasilkan solusi-solusi baru, kandidat solusi baru yang bisa dia nantinya dia akan melakukan pencarian di search space. Nah, kemudian di define fitness value-nya atau total jarak yang ditempuh oleh salesman. Dua ini yang penting itu ada sebenarnya di meta heuristic ini dia itu yang paling susah adalah bagaimana merepresentasikan solusi. Jadi kita punya masalah, kemudian dibuat modelnya, mau dimasukin meta heuristic untuk diselesaikan. Nah, sebelum digunakan meta heuristiknya, maka kita harus membangun sebuah solusi representation gitu, representasi dari solusi. Solusi kita tuh mau digimanakan sih sehingga bisa diselesaikan dengan meta heuristik. Nah, ini salah satu hal yang agak sulit ya, karena solusi representation itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain, itu bisa beda. Cara dia membuat sebuah representasi solusi itu bisa beda. Dan juga fitness value-nya ya. Value-nya untuk setiap permasalahan harus di-define juga objective function-nya kita mau apa. Nanti di fitness value-nya ini akan dibandingkan antara previously dengan yang sudah gitu ya. Nah, untuk ini saya mau MATLAB dulu, mau buka MATLAB dulu. Saya ada quote dari profesor saya dulu, Profesor Budi Santosa. Kalau mau belajar tentang meta heuristik juga ada di bukunya beliau, di metode meta heuristik, konsep dan implementasi. Ini saya ambil dari bukunya beliau. Ini permasalahan TSP, Traveling Salesman Problem dengan 10 kota. Codingannya di MATLAB ya. Kita coba run. Ini adalah koordinat dari 10 kota tersebut. Koordinatnya sekian. Kemudian kita mau run PSO-nya. Nah, di sini ada, maaf ini 2 kali ya jadinya. Ini XY adalah koordinat dari masing-masing kota, N ini adalah jumlah partikel. Tadi ya kalau kita menggunakan PSO yang merupakan population base, dia harus memproduksi kandidat solusi gitu ya. Kandidat solusinya kita setting misal 10 burung misal, kalau dari ini 10 burung, ini maksimal iterasinya misal 100 iterasi. Nah, ketemu. Jadi ini Fmin-nya itu adalah total jarak minimum
Sedangkan base road-nya ini adalah urutan kota yang akan dikunjungi. Jadi sudah dilakukan ini ya, pakai PSO tadi dengan populasi yang berbeda, populasi 10, populasi SWAM 10 dengan maksimalisi 100. Nah, ini bisa berbeda-beda kalau kita misal kita mau setting jumlah burungnya nggak 10, misal jumlah burungnya 100, ada jumlah iterasinya 100 juga. Ini akan menghasilkan satu yang berbeda lagi. Nah, urutan kotanya juga beda, total listennya juga beda. Kalau kemarin saya dapatnya nah, kita lihat ya di sini dengan jumlah solution kandidat solusinya kita bangkitkan itu berbeda. Kalau dia berbeda akan menghasilkan FB yang berbeda juga. Maksudnya akan menghasilkan total listen yang berbeda. Ini 52 versus dengan 42. Jauh ya didapatkan minimal solusinya. Jadi kalau kalau kita main di metode heuristik gitu ya, kita melakukan parameter setting misal kayak gitu untuk merubah-rubah si jumlah kandidat solusinya dengan jumlah iterasinya. Tapi kalau di metode heuristik yang lain selain PSO, parameter settingnya bisa berbeda ya. Gitu. Kita lanjutkan dulu. Saya sudah. Nah, ini conflicting kriteria dalam mendesain sebuah metaheuristik. Jadi yang saya cerita tadi ada intensifikasi, ada diversifikasi, ada eksplorasi untuk mencari kandidat solusi, ada intensification, ada diversification. Nah, kalau kita bicara tentang single solution dengan atau population base, kalau single solution itu lebih menuju ke intensifikasi. Jadi karena dia satu kandidat solusinya, maka dia akan mutar-mutar di situ, cari di bagian yang terdekat. Kalau ini ada VNN juga di situ di single solution. Jadi lebih ke arah intensifikasi. Kalau population, karena kandidat solusi yang kita bangkitkan banyak, maka dia lebih cenderung ke diversifikasi. Jadi dia akan meluas mencari ke banyak tempat gitu ya untuk mendapatkan si optimal solution tadi. Nah, selain itu di metaheuristik itu ada yang namanya lokal optima. Kalau kita di permasalahan optimasi itu ada yang namanya lokal optima, ada global optima. Kalau kita lihat grafik ini ada dua lokal optima dengan satu global optima ya. Nah, biasanya metode eksak itu dia itu nggak bisa keluar dari jebakan si lokal optima. Jadi kalau dia sudah ada di sini, ya udah berarti ini yang terbaik gitu. Karena dia tidak menerima solusi yang lebih buruk daripada sebelumnya gitu. Sementara di metaheuristik itu ada suatu cara untuk keluar dari jebakan si lokal optima. Jadi kalau kita dapat di titik ini, kemudian ingin mencari lagi solusi lebih baik gitu, oke, nggak apa-apa nerima worst solution nggak apa-apa untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Jadi kalau di kehidupan gitu ya nggak apa-apa deh, kita ngalah dulu, kita mendapatkan solusi yang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Biasanya gitu. Nah, di metaheuristik itu punya cara untuk itu gitu, sehingga bisa didapatkan global optimal di sini, titik yang terendah. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Ini referensi yang saya gunakan.
Baik, terima kasih Bu Eki atas pemaparan materinya, materi diskusi kita siang hari ini. Baik, selanjutnya kepada peserta dipersilahkan untuk bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Saudara Nur Afni dari Undova, Universitas Cordova, Sumbawa Barat. Saudara Nur Afni bertanya, Bu Eki, bagaimana langkah-langkah perhitungan untuk PSO algoritma? Ya, Baik. tadi sudah itu saya share screen lagi sebentar. Jadi PSO itu sebenarnya cuma punya dua perumusan ya. Kalau boleh dibilang perumusan, tapi sebenarnya bukan scientific function ya. Jadi dia punya punya kecepatan dan punya update posisi. Kalau proses perhitungannya tergantung dari permasalahannya sebenarnya ya. Kalau permasalahan apa dulu? Apa permasalahan continuous, apa permasalahan kombinatorial, permasalahan discrete problem, itu berbeda. Jadi si PSU ini nggak punya, misal cara perhitungnya eksak gitu ya, nggak. Jadi dia menyesuaikan dengan permasalahan yang ada gitu. Jadi kita harus punya punya permasalahannya dulu, deskripsinya bagaimana, kemudian kita buat kalau permasalahan ECM kayak tadi TSP atau VRP, kita harus generate solution representation dulu, kemudian membangkitkan bilangan random, masukin ke velocity, update position, dan segala macam itu. Jadi kalau ditanya proses perhitungannya, ya saya bingung juga karena permasalahannya itu nggak banyak gitu ya. Mau saya permasalahan apa gitu Ibu. Baik. Berarti tergantung atas permasalahannya ya Bu Eki ya? Iya, tergantung Baik. sekali dengan permasalahan. Kalau masalahnya beda, proses perhitungan juga akan berbeda gitu. Baik. Secara umum sebenarnya sudah disampaikan melalui slide tentang PSO sendiri. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Nah, untuk penyelesaian lebih lanjutnya kembali ke kasusnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Mbak Nur Afni. Kepada peserta yang lain dipersilahkan untuk bertanya. Baik, sembari menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin saya yang tanya Bu Eki, karena ini topik yang menarik sekali ya. Tadi kan disampaikan bahwa banyak sekali algoritma gitu kan. Nah, ini hal yang dasar sih sebenarnya. Bagaimana kita memilih algoritma yang tepat terkait misalnya kita punya kasus tertentu, bagaimana kita memilih algoritma yang tepat gitu ya. Seperti apa langkah-langkahnya? Terima kasih. Oke. Untuk algoritma di metaheuristik itu kan banyak ya tadi yang di sini ya. Nah, setiap algoritma itu tidak dispesifikan untuk satu permasalahan. Misal PSO untuk VRP atau GE untuk scheduling atau ACO untuk facility location problem. Tidak seperti itu. Jadi masing-masing algoritma tidak spesifik untuk satu masalah. Nah, untuk menguji algoritma mana yang bagus, yang baik untuk kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, biasa dilakukan testing ya. Jadi kalau kita di dunia optimasi itu kan ada, kalau di permasalahan VRP itu ada based on solution, ada
ada contoh kasus yang sudah diketahui solusi terbaiknya itu apa gitu. Jadi kalau VRP ya, ini kasusnya ada 14 titik, ada 14 case, ada 14 kasus yang masing-masing kasus ini punya titik berapa, kemudian diselesaikan dengan PSO misal, kemudian dibandingkan dengan best known solution, solusi terbaik yang pernah ada, yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kalau si meta heuristik yang mau kita gunakan ini bisa menghasilkan solusi tersebut, maka si algoritma ini bisa bisa kita gunakan. Tapi kalau jauh dari best known solution, dari solusi terbaik yang pernah ada, berarti dia tidak terlalu cocok digunakan untuk permasalahan yang ada. Atau juga kita bisa menggunakan studi literatur, membaca beberapa paper-paper yang kira-kira sesuai gitu. Misal kalau kita mau menyelesaikan permasalahan scheduling, misal atau facility location problem, paper-paper yang pernah mengatasi permasalahan sama itu pakai algoritma apa? Pakai algoritma ini menghasilkan solusi yang apakah solusinya bagus atau solusinya tidak bisa menghasilkan ke global optima atau solusi yang paling optimal, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya dari paper-paper tersebut memilih algoritma yang paling tepat atau cocok untuk digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang kita punya. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Eki atas jawabannya. Seperti itulah meta heuristik. Jadi memang harus belajar lebih banyak lagi kita ya. Harus membaca lebih banyak lagi, harus praktis lebih banyak lagi agar lebih memahami apa itu meta heuristik dan algoritma-algoritmanya. Baik, satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta. Dipersilahkan. Memang agak susah dipahami sebenarnya. Cuman ya kita harus banyak banyak belajar lagi, membaca, praktis. Terus apalagi kalau ditanya cara menghitung itu sebenarnya agak bingung juga gimana cara ngitungnya karena banyak beda permasalahan ya, beda cara hitung gitu, beda permasalahan, beda solution representation gitu ya. Baik. Baik, untuk pertanyaan terakhir, saya boleh bertanya ya kepada Bu Eki dan Pak Wira. Baik, silakan. Baik, Pak Wira. Ini saya sambungkan dengan pertanyaan terakhir dari peserta. Jadi, dalam mencari solusi dengan menggunakan optimasi atau meta heuristik dalam kasus-kasus supply chain, sebenarnya problem terbesar itu apa, Pak? Atau Bu Eki, gitu. Dan mohon informasi tentang buku yang direkomendasikan ketika ingin mendalami metode-metode yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Silahkan. Dulu atau Bu Eki dulu? Pak Wira dulu, silakan. Pak Wira dulu. Oke, silakan Pak Wira. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, permasalahan terbesar itu, kalau itu kan biasanya satu aja ya. Kalau saya atau beberapa permasalahan gitu, Pak. Nah, kalau gitu lebih gampang. Karena kalau itu susah jawabnya karena masing-masing orang punya permasalahan terbesarnya beda-beda. Ini pengalaman pribadi saya kan beranjaknya dari sarjana komputer begitu. Artinya saya punya background programming yang cukup kuat begitu, dalam arti ya nggak sih kuat biasa aja, tapi at least saya 4 tahun dicekokin coding gitu ya. At least terbiasa, bisa karena terbiasa kan gitu. Jadi bagian itu saya bisa cover. Jadi kalau saya justru waktu itu belajar ini, yang saya struggle adalah membiasakan diri dengan hal-hal baru. Misalkan model matematis yang begitu, apa ini integral, summation, XIJ gitu. Itu struggle-nya di situ waktu itu. Tapi ketika ketemu software-nya, ternyata bisa setelah kita paham modelnya, kita ternyata tinggal dimasukkan ke software, dapat hasilnya gitu ya. Ketika nemu software-nya,
saya nggak terlalu canggung karena sudah terbiasa bereksperimen dengan software gitu ya. Nemu software baru nggak terlalu canggung. Jadi orang beda-beda ya. Tapi ketika ini kan dari teori ya, ketika saya ketemu real project, karena di Taiwan dulu kita sempat ngerjakan beberapa real case project, di Australia juga kita ngerjain project sama industri. Problemnya beda lagi, yaitu bagaimana kita memahami permasalahan di industri itu sebenarnya seperti apa. Karena kan bidang yang dilakukan di lapangan itu bisa jadi berbeda dengan teori yang kita pelajari. Jadi kalau saya boleh list ya, ada 2 domain. Pertama tools-nya. Jadi kita bisa dulu pakai tools-nya, model matematis, programming, software, itu kita mahir dulu. Ya, teorinya gitu ya, secara teori. Teori itu tools gitu ya, bagian dari itu. Yang kedua adalah permasalahannya, problemnya, domainnya. Jadi kalau kita mau pakai tools ini di supply chain problem domain mana dulu? Ngurusin inventory beda lagi, ngurusin rute distribusi beda lagi, ngurusin pricing, penentuan harga beda lagi. Nah, itu permasalahannya. Memahami permasalahan itu penting. Itu juga problem yang kita harus hadapi, satu faktor yang kita harus solve juga. Di sisi lain, kita juga harus punya tools yang kuat juga untuk kita padukan sehingga kita bisa menggunakan pendekatan yang kita inginkan tadi, model optimasi untuk permasalahannya. Jadi 2 itu ya, kalau dikategorikan secara umum. Kalau berikutnya literatur buku ya. Ini pengalaman saya pribadi juga untuk memahami supply chain itu. Kalau yang lokal Indonesia, saya pedomannya bukunya Prof. Nyoman, Production to SCM, pengantar supply chain gitu ya, saya lupa bukunya ya. Sekarang udah jilid keempat kalau nggak salah. Kemudian kalau yang dari international untuk supply chain-nya sendiri ada bukunya Chopra namanya. Chopra apalagi ada 3 barang. Kemudian kalau untuk matematika programming mungkin belajarnya dari OR dulu ya. Karena matematika programming adalah bagian dari operation research. Riset operasi, Pak ya? Ya, riset operasional. Operation research, riset operasional. Kalau buku bahasa Indonesia saya belum nemu karena saya belajar operational research waktu di Taiwan awalnya. Itu buku pedoman kita di Taiwan, di Australia kayaknya hampir-hampir semua pakai ini, yaitu bukunya Lieberman, Operation Research gitu judulnya ya kalau nggak salah. Frederick Hillier and Gerald Lieberman. Saya lupa beliau Georgia Tech atau MIT ya. Yang jelas bukunya judulnya Operation Research. Ini umum sekali digunakan. And then untuk kalau menggunakan softwarenya, nah ini udah kembali ke masing-masing. Kalau Anda mau pakai Lingo atau Lindo, ya Anda belajar dari mungkin user guide-nya Lingo, Lindo. Kalau Anda pakai Excel solver, ya itu ada banyak juga tutorial. Kalau Anda pakai kayak saya belajarnya pakai Ample dan Ciplex atau Gurobi, itu ada juga forum-forum dan tutorialnya. Nah ini udah lebih spesifik. Oke, begitu kira-kira dari saya. Baik, Pak. Jadi selain memudahkan ya, software ini juga punya harus kita pelajari juga gitu sebelum menggunakan, karena menjadi tantangan baru ya, tidak hanya sekedar konsep tapi penggunaan software juga harus dikuasai oleh seorang periset gitu ya, baik mahasiswa, dosen maupun periset yang lain. Terima kasih Pak Wira atas jawabannya. Selanjutnya Bu Eki, dipersilahkan Bu. Baik. Kalau saya karena berangkatnya bukan dari teknik industri ya, berangkatnya dari anak Tekim gitu, kimia nuklir. Jadi untuk ke S2 itu saya lumayan ini juga ya, susah untuk menyesuaikan, apalagi langsung dihadapkan sama operation research gitu ya. Dari awal nggak ngerti apa operation research, langsung ke operation research gitu. Dan waktu di ITS, kebetulan saya masuk ke kelas internasional, jadi buku-buku yang saya pelajari itu semua dalam bahasa Inggris, dan juga proses pembelajaran dengan Prof. Budi, dengan Prof. Nyoman, dengan profesor-profesor di ITS itu menggunakan bahasa Inggris.
Jadi kebanyakan literatur yang saya punya itu ya bukunya in English gitu ya. Sama dengan Pak Wira tadi, Operation Research, Lieberman itu dari Pak Budi, dari Profesor Budi. Kalau metaheuristik saya pakai ada bahasa Indonesia juga karena bukunya Prof Budi ya. Ada metaheuristik. Mohon maaf, Mbak Bu Eki, terputus ya? Iya, sepertinya. Bukunya Prof. Budi tadi judulnya Metaheuristic Theory and Application. Itu juga bagus. Betul. Saya juga belajar dari sana kemarin. Dan pastinya bukunya Pak Wira, nanti kita tunggu chapter-nya. Nanti saya share lah kalau memang bisa for free, saya share for free. Kalau enggak ya mau dimaklumi ongkos produksi. Baik, Intinya kan Pak. untuk berbagi. Baik, Pak Wira. Ini kita tunggu Baik. Bu Eki dulu kali. Nah, itu udah Ya, nyambung. baik. Kita tunggu. Oh. Ini. Keluar Bu Eki ya? Mungkin ganti koneksi. Baik. Halo. Maaf terputus. Alhamdulillah. Baik. Silakan Bu Eki melanjutkan. Jadi untuk metaheuristik selain bukunya Prof Budi, saya pakai metaheuristik dari El Ghazali Talbi, Metaheuristic from Design and Implementation. Saya pakai bukunya beliau. Selain itu kalau personalistik sudah tadi ya. Itu sih, Bu. Baik, terima kasih Bu Eki atas jawabannya. Karena berhubung waktu juga sudah mendekati jam 3 sesuai dengan pemberitahuan dari panitia. Jadi sesi diskusi kita cukupkan sampai saat ini. Nah, apabila masih ada pertanyaan, apakah diperkenankan Pak Wira atau Bu Eki menyampaikan langsung dari peserta ke Bapak Ibu? Silahkan panitia aja yang ini. Saya siap Baik, aja. baik. Nanti atau kita lanjutkan ke webinar-webinar selanjutnya, part 2 dan selanjutnya Pak Wira ya. Semoga berkenan Pak. Ya. Baik, untuk sesi diskusi kita cukupkan. Ini saya sampaikan beberapa resume, ringkasan dari materi kita tadi bahwa ada banyak tools, cara dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam supply chain. Salah satunya adalah metode matematis, baik optimasi, metaheuristik, dan lain sebagainya, di mana sangat membantu dan lebih akurat, lebih valid, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah supply chain. Tapi tetap setiap ada kelebihan, ada juga kekurangan dari masing-masing metode, dan diharapkan kita lebih banyak membaca referensi, membaca buku, dan perkembangan terbaru tentang penelitian-penelitian supply chain, karena beda kasus, beda juga solusinya, beda juga pendekatannya, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk sesi terakhir ini, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemateri dan juga kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti sesi diskusi kita dari 1,5 jam atau sekitar 2 jam yang lalu. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Mohon maaf atas setiap kekurangan dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke MC. Baik Ibu, terima kasih. Luar biasa ya dari pemaparan pemateri 1 dan pemateri 2 dari Pak Wira dan Bu Eki. Selanjutnya ada sepatah atau 2 patah kata atau statement dari Kaprodi Ketua Program Studi Teknik Industri UTS Pak Iksan Adiasa. Dipersilahkan. Oke, terima kasih panitia. Terima kasih Pak Wira dan Bu Eki atas materinya yang disampaikan. Jadi kalau dari saya, mungkin menurut teman-teman mahasiswa atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian,
ngerasa metode optimasi itu sulit, metode metaheuristik itu sulit. Tapi sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang penting kita gimana kita mau belajar, kita mau mencoba hal baru, mau mencoba software baru, insya Allah nggak akan sulit seperti itu. Karena perkembangan teknologi sekarang itu selalu memudahkan kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Pak Iksan Adiasa telah memberikan statementnya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk pemateri kita yang akan Bentar saya share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Masih proses sepertinya. Sudah. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih. Ini untuk Ibu nanti absen lewat link atau bagaimana ya, Mas? Nanti untuk sertifikat peserta nanti akan saya bagikan Pak di grup nanti. Oh, langsung dibagi di grup ya? Iya. Ini hanya untuk menampilkan untuk pemateri. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar industri model optimasi untuk supply chain management. Terima kasih Pak Wira, terima kasih Bu Eki, terima kasih Pak Aprodi sudah menyempatkan hadir dan sudah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Saya selaku MC ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam acara webinar pada hari ini. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Jik. Terima kasih. Terima kasih banyak buat materi Pak Wira sama Bu Eki. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir.